Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2, Pilot Plan Pangan akan mempresentasikan tugas kami, yaitu dengan beranggotakan yang pertama ada Aditya Pamungkas, Alvina Rosanti, Felita Alif Damutia, Haya Alwan Yasmi, Muhammad Riza Siregar, dan Oblivia Febi Royusna Boruginti. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan produk baru, yaitu produk kami, roti gandum ayam suwir dari awal hingga akhir. Pada tahapan awal, yaitu perencanaan dan pengembangan produk. Tujuannya di sini agar mahasiswa mengetahui fungsi dan peranan manajemen perencanaan proyek, dan yang kedua, mahasiswa mampu membuat perencanaan proyek, pengembangan produk, dan mengimplementasikannya dalam mengembangkan produk yang diinginkan. Baik, jadi pada kali ini tema dari produk yang akan dikembangkan adalah produk bakery. Nah, deskripsinya yaitu sebuah pengembangan produk bakery yang terbuat dari tepung terigu, pati lokal, ragi, dan gula yang menyehatkan. Dengan tahapan yang dimulai dari pengembangan ide, konsep, formulasi, prototipe produk, dan komersialisasi produk. Jadi tujuannya adalah untuk menyajikan produk bakery yang menyehatkan, lezat, dan berkualitas tinggi. Pembagian anggota dan juga tugas masing-masing, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Alvina Rosanti, itu sebagai pengembangan ide, kemudian Aditya Pamungkas sebagai penyeleksi ide, dan Muhammad Riza Siregar sebagai konsep produk, Felita Alif Damutia sebagai desain, proses, dan produk spesifikasi prototipe produk, kemudian Haya Awan sebagai formulasi dan prototipe produk, terakhir Oblivia sebagai komersialisasi dan post komersial. Kemudian total anggarannya ada 2 juta. Ada potensi dan tantangan. Yang pertama itu produk tidak berhasil, kemudian keinginan konsumen yang belum diketahui, dan juga umur simpan produk yang tidak tahan lama atau cepat basi, dan yang terakhir itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman anggota tim mengenai produk bakery. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara umum tahapan dari awal hingga akhir dari pengembangan produk ini. Baik, jadi tahapan yang pertama itu adalah perencanaan proyek, pengembangan produk. Tujuannya itu menghasilkan rencana aksi dalam mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Nah, di mana rencana aksi inilah yang akan menjadi panduan apa-apa saja yang akan dilakukan pada setiap tahapan-tahapan pengembangan produk ini. Nah, pada perencanaan proyek itu apa saja yang akan dilakukan, itu pertama membentuk tim, kemudian membuat rencana aksi, dan juga melakukan evaluasi rencana aksi yang telah dibuat. Dan yang nantinya akan mendapatkan daftar susunan timnya, kemudian ada dokumen rencana, dan juga laporan hasil evaluasi. Nah, pada tahap kedua akan dilakukan pengumpulan dan penyeleksian ide. Jadi, tujuan pada tahap ini itu akan menghasilkan dan mengembangkan ide-ide yang telah dikumpulkan. Nah, apa saja yang akan dilakukan pada tahapan ini, yaitu yang pertama itu melakukan pencarian ide produk yang akan dikembangkan dan melakukan brainstorming, yaitu menggunakan teknik Scamper. Nah, nanti pada tahapan ini akan didapatkan ide, yaitu sebanyak 10 ide, dan akan dipilih 4 ide yang terbaik. Baik, selanjutnya adalah tahapan yang ketiga itu adalah konsep produk. Nah, di sini itu akan tujuannya itu menghasilkan rancangan dan konsep produk yang terpilih. Jadi, kita akan
mengumpulkan hasil dari analisis SWOT, kemudian deskripsi produk, dan pesaing, target pasar, kemudian akan melakukan pengujian konsep produk kepada konsumen. Jadi dari satu ide dari analisis SWOT tadi akan dibentuk dua konsep dan kemudian akan diuji dengan cara dilakukan kuesioner kepada konsumen. Nah, dari hasil kuesioner inilah akan dipilih satu konsep terbaik dari satu ide tersebut. Nah, tahapan selanjutnya adalah produk desain spesifikasi. Tujuannya itu untuk menghasilkan rancangan produk dan juga spesifikasinya, kemudian dan desain prosesnya. Nah, pada tahap ini yang akan dilakukan itu pertama itu tinjau ulang konsep produk dan tentukan keunggulan produk, kemudian tentukan atribut utama produk dan jelaskan cara mencapainya, yang nantinya akan menghasilkan akan terbentuknya deskripsi produk, kemudian dokumen berisi rincian kelebihan dan kekurangan produk. Nah, selanjutnya pada tahap ini kita juga akan menyusun bahan utama, bahan tambahan, kemudian membuat formulasi resep, kemudian akan menentukan alat-alatnya, kemudian akan menentukan spek dari produk yang akan dihasilkan, spek atau standar yang kita inginkan, kemudian kita juga akan merancang alat proses produksi secara menyeluruh, yang nantinya akan dihasilkan data bahan dan resep lengkap formulasinya, kemudian ada laporan standar mutunya, dan ada daftar alat dan bahan, serta diagram alir proses pembuatan dari awal hingga akhir. Nah, pada tahap kelima yaitu formulasi dan prototipe produk. Tujuan dari proses tahap ini yaitu akan menghasilkan formulasi produk yang akhir yang diuji, kelayakan mutu produk, reformulasi produk hingga prototipe produk dihasilkan. Nah, jadi pada tahapan ini yang akan dilakukan yaitu yang pertama akan mempersiapkan bahan dan alat yang lengkap, kemudian menyiapkan dan memahami diagram alir proses, kemudian juga menentukan standar mutu, mempersiapkan formulasi uji, dan melakukan pengujian hedonik dengan menanyakan kepada konsumen. Nah, pada tahapan ini itu akan dilakukan formulasi sebanyak 3 kali dengan yang nantinya sampai didapatkan resep yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian juga akan membuat produk sesuai diagram alir, menguji standar mutu, kemudian akan setelah dilakukannya formulasi dengan 3 kali formulasi, dan ketiga-tiganya ini akan dilakukan uji dengan memberikan kepada konsumen, dan konsumen akan mengisi kuesioner. Baik, tahapan yang terakhir adalah komersialisasi produk. Tujuan dari tahap ini itu menghasilkan produk yang layak dipasarkan dan proses komersialisasi pada produk. Nah, pada tahapan ini produknya itu akan diproduksi dengan jumlah yang besar, kemudian akan menyiapkan kemasan, label, dan strategi pemasarannya. Penjualan produk dilakukan selama 2 minggu dan akan didapatkan keuntungan dari penjualan produk. Nah, akan dibuat juga laporan dan data, kemudian juga review dari konsumen mengenai produk yang telah dikomersialisasi. Baik, selanjutnya modul 2 yaitu pengembangan dan penyeleksian ide. Tujuannya, yang pertama, mahasiswa mengetahui tahapan dan cara mengumpulkan ide dan penyeleksian ide dalam melakukan pengolahan produk. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengumpulan dan penyeleksian ide dalam mengembangkan produk. Selanjutnya, ide-ide yang dikumpulkan yaitu yang pertama ada muffin, yang kedua banana oat cookies, yang ketiga donat ubi ungu, yang keempat roti gandum ayam suwir,
Yang kelima, blondish white chocolate brownies. Yang keenam, sausagerol pastry. Yang ketujuh ada croffin. Yang ke-8, croissant donut. Yang ke-9 ada serabi kuah coklat. Oke, baik. Selanjutnya itu ada scamper. Yang pertama itu roti gandum ayam suwir. Untuk esnya mengganti setengah tepung terigu dengan tepung gandum 1:1 dan mengganti isian manis menjadi dada ayam suwir. Yang C-nya menggabungkan dada ayam suwir dengan bumbu pedas untuk menambah rasa pedas gurih. Yang A-nya adaptasi bentuk roti menjadi seperti roti sobek. M-nya modifikasi isian dengan menambahkan tempe. P-nya roti gandum isi ayam suwir dapat dijadikan makanan berat yang lebih praktis. Yang E-nya menghilangkan zat-zat kimia seperti pengawet. Yang R-nya roti dapat dipanggang ulang untuk mendapatkan sensasi crispy di luar dan lembut di dalam. Yang selanjutnya ada banana oat cookies. Untuk S-nya mengganti tepung terigu menjadi tepung gandum. C-nya menggabungkan pisang dan oat utuh untuk mendapatkan rasa manis, alami dan tekstur crunchy. A-nya adaptasi menjadi cookies mini. M-nya memodifikasi tekstur cookies dari yang biasa keras dan kering menjadi soft chewy agar lebih disukai oleh anak muda. P-nya bisa dijadikan sarapan praktis dan topping minuman dingin. E-nya menghilangkan zat-zat kimia seperti pengawet dan pewarna. R-nya dari snack tinggi gula menjadi snack sehat dan alami. Oke, selanjutnya ada donat ubi ungu. S-nya mengganti sebagian tepung terigu menjadi ubi ungu, mengganti proses penggorengan dengan pemanggangan. C-nya menggabungkan donat ubi ungu dengan keju atau coklat lumer di dalamnya. Untuk yang A, adaptasi konsep donat mini dengan isian lumer di dalamnya agar menarik bagi generasi muda dan sesuai tren dessert modern. Untuk yang M, memodifikasi ukuran donat menjadi mini dan bentuk oval tanpa lubang di tengahnya. Untuk yang P, sebagian menu sarapan sehat dan praktis, bukan hanya cemilan. Untuk yang E, menghilangkan zat-zat kimia seperti pengawet, pemanis, dan pewarna. Untuk yang R, menyajikan donat dengan saus celup. Untuk yang selanjutnya itu ada bolu kukus wortel kurma. Untuk yang S-nya, sebagian tepung terigu diganti dengan tepung ketan. Lebih kurang tuh 30%. Untuk yang C, gabungkan wortel dan labu kuning untuk rasa dan warna yang lebih menarik. Yang A-nya, adaptasi bentuk dibuat jadi bolu kukus mini untuk anak-anak atau snacking sehat. Untuk yang M, tambahkan bubuk kayu manis atau jahe untuk rasa hangat yang khas. Untuk yang P, jadikan bagian dari menu catering sehat atau bekal sekolah. Untuk yang E, ganti gula dengan kurma yang sudah di blender atau dihaluskan sebagai pemanis alami. Untuk yang R, merubah metode kukus menjadi dipanggang sebentar setelah dikukus untuk tekstur luar yang berbeda dan garing. Baik, selanjutnya ada analisa scoring. Untuk yang pertama itu ada seleksi. Apakah peralatan dan teknologi produksi tersedia di labor? Untuk roti gandum ayam suwir, penilaian 4, bolu kukus wortel kurma penilaian 3, cookies penilaian 4, donat ubi ungu penilaian 4. Yang selanjutnya adalah apakah bahan baku produk dan akses terhadap supplier tersedia? Untuk penilaian roti gandum ayam suwir 4, bolu kukus wortel kurma 3, cookies 3, dan donat ubi ungu 2. Selanjutnya, apakah SDM perusahaan paham dan mampu melaksanakan proses produksi? Untuk roti gandum ayam suwir penilaiannya 4, bulu kukus wortel kurma penilaiannya 3, cookies 3, dan donat ubi ungu penilaiannya 4. Selanjutnya, apakah ide ini memiliki potensi untuk disukai target konsumen? Untuk penilaiannya roti gandum ayam suwir 3, bulu kukus wortel kurma 3, cookies 3, dan donat ubi ungu 3. Untuk total penilaian keseluruhnya, yang pertama itu roti gandum ayam suwir 15, bolu kukus wortel kurma 12, cookies 12, dan donat ubi ungu 13. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu adalah stretch atau kekuatan. Yang pertama itu roti gandum ayam suwir.
Lebih sehat karena menggunakan tepung gandum utuh tinggi serat dan lebih mengenyangkan. Rasa gurih pedas ayam suwir cocok dengan lidah lokal. Untuk donat ubi ungu, rasa manis alami dari ubi memberikan keunikan rasa. Warna ungu alami menarik dan instagramable. Selanjutnya tidak digoreng atau lebih sehat. Selanjutnya lebih unik dibanding donat biasa. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Untuk roti gandum ayam suwir, rasa gandum bisa terasa berat atau kurang disukai oleh konsumen yang terbiasa dengan roti putih. Daya simpan terbatas karena isian ayam yang mudah rusak jika tidak disimpan di dalam kulkas. Untuk donat ubi ungu, proses pemanggangan yang membutuhkan waktu lama. Tekstur dan rasa bisa berbeda dari donat biasanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Untuk roti gandum ayam suwir, yang pertama itu tren hidup sehat dan high protein diet sedang naik sehingga produk sesuai pasar. Minim kompetitor dalam segmen roti asin berbasis gandum. Bisa dijual di kantin kampus karena bisa cocok dijadikan makanan untuk mahasiswa yang sedang sibuk dan ingin praktis. Bisa dijadikan frozen food. Untuk donat ubi ungu, permintaan terhadap menu unik dan premium meningkat. Bisa kolaborasi dengan kafe atau kedai kopi. Potensi dipasarkan sebagai oleh-oleh sehat. Selanjutnya itu adalah threats atau ancaman. Untuk roti gandum ayam suwir, kompetitor roti manis lebih dominan dan lebih dikenal masyarakat. Konsumen masih belum terbiasa dengan roti asin berbahan gandum. Untuk donat ubi ungu, banyak pesaing donat yang lebih murah dan familiar. Konsumen mungkin menganggap rasanya tidak seperti donat asli. Produksi bisa terganggu jika bahan atau ubi ungunya langka. Tidak cocok untuk konsumen yang tidak menyukai ubi. Oke, selanjutnya ada deskripsi produk. Jenis produk yaitu roti gandum ayam suwir. Ringkasan produknya, roti gandum isi ayam suwir merupakan inovasi makanan bergizi yang memadukan roti gandum utuh dengan isian ayam suwir rendah lemak. Dada ayam diolah dengan cara direbus dan ditumis ringan bersama bumbu rempah alami seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai, dengan sedikit minyak. Roti menggunakan tepung gandum utuh untuk menjaga kandungan serat dan tidak mengandung pemanis buatan. Produk ini dirancang sebagai makanan tinggi protein dan serat, rendah gula, serta cocok untuk orang dengan gaya hidup sehat seperti mahasiswa, pelajar, dan pekerja aktif. Inovasi utama dari produk ini adalah kombinasi antara tekstur roti gandum yang lembut dan rasa gurih isian ayam suwir yang menggugah selera. Cocok dijadikan sarapan praktis, bekal kuliah, atau camilan sore hari. Dengan kemasan praktis dan branding yang menonjolkan makanan sehat kaya protein, produk ini menjadi alternatif yang lebih mengenyangkan dibanding roti manis biasa. Background produk. Kebutuhan akan makanan cepat saji yang sehat dan bergizi semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda dan pekerja. Banyak produk roti di pasaran yang cenderung tinggi gula dan rendah kandungan protein. Padahal masyarakat modern membutuhkan camilan atau sarapan praktis yang bisa membantu menjaga energi dan kesehatan. Di sisi lain, masyarakat mulai sadar pentingnya konsumsi gandum utuh dan mengurangi karbohidrat sederhana. Roti gandum isi ayam suwir hadir sebagai solusi yang praktis, sehat, dan mengenyangkan. Produk ini juga mendukung tren real food dan clean eating yang sedang populer di kalangan muda. Mengingat gaya hidup sibuk di Kota Padang dan minimnya pilihan roti gurih sehat di pasaran, produk ini menawarkan keunikan rasa dan manfaat gizi dalam satu kemasan. Baik, selanjutnya itu adalah target pasar. Jenis konsumen, produk ini ditunjukkan untuk, yang pertama itu produk ini ditunjukkan untuk anak muda usia 17-30 tahun yang aktif, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang membutuhkan makanan sehat dan praktis. Selanjutnya, konsumen yang menjalani diet tinggi protein atau pola makan rendah gula. Yang ketiga, segmen konsumen sadar kesehatan ringan, yang mulai memperhatikan kandungan bahan seperti pengawet. Yang kedua ada konsep harga, produk diposisikan di kelas harga menengah agar tetap terjangkau bagi pelajar dan mahasiswa. Estimasinya harga ecerannya Rp 7.000 sampai dengan 10.000 per buah, tergantung ukuran. Selanjutnya ada paket hemat atau bundling bisa ditawarkan untuk pembelian 2 PC sekaligus.
Yang ketiga ada strategi pemasaran. Distribusi dijual melalui kantin kampus, minimarket, toko roti lokal, dan layanan online atau pre-order. Yang kedua ada promosi digital. Fokus pada media sosial Instagram seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan pendekatan visual yang kuat. Baik, selanjutnya ada kemasan estetik. Warna kemasan dibuat cerah dan fun, ramah foto untuk media sosial atau Instagramable. Dilengkapi label tanpa pengawet untuk menambah kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada produk kompetitor. Yang pertama itu ada roti gembol, gembong gembol. Deskripsi produk, roti yang populer dengan tekstur lembut dan empuk, serta berbagai pilihan rasa. Roti ini memiliki ciri khas bentuk besar dan bergelombang, yang terbagi menjadi beberapa bagian. Roti gembul juga dikenal karena variasi rasa yang unik dan menarik, membuatnya menjadi jajanan kekinian yang digemari. Strategi promosi, penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok, menawarkan promo menarik serta menjalin kerjasama dengan restoran atau kafe dan pemesanan secara online. Untuk harga sekitar Rp25.000 hingga dengan Rp32.000. Untuk selanjutnya itu ada target konsumen. Target konsumennya masyarakat umum terutama keluarga dan anak muda yang menyukai roti dengan rasa khas dan tekstur lembut. Yang kedua itu ada breaktalk, deskripsi produk. Breaktalk roti lembut dengan topping abon ayam dan saus manis gurih. Strategi promosi, outlet di mall, display terbuka, promo bundling, aktif di aplikasi pesan antar. Untuk harganya sekitar Rp12.000 hingga Rp17.000 per pieces. Target konsumen, remaja, pekerja kantor, keluarga kelas menengah ke atas. Yang ketiga, saus roti isi bed saus atau Chomel Bakery. Deskripsinya, roti lembut bertekstur empuk berisi daging sapi cincang, berbumbu saus gurih manis. Roti ini dipanggang dan dibungkus dalam kemasan plastik sederhana, cocok disantap sebagai cemilan atau makanan ringan. Baik, selanjutnya strategi promosi. Dipajang di etalase toko dengan desain yang bersih dan menarik. Aktif promosi di Instagram @comelbakery Padang dengan foto-foto produk yang menarik. Aktif di penjualan online seperti GoFood dan GrabFood. Untuk harga sekitar Rp10.500 per buah. Target konsumen, pelajar dan mahasiswa yang mencari cemilan enak. Konsumen yang aktif mencari makan di online. Karyawan kantor yang mencari alternatif sarana cepat. Oke, selanjutnya ada tahapan produksi. Persiapan bahan baku. Untuk roti, tepung gandum, ragi, susu cair, air, madu, minyak goreng atau minyak sayur, dan garam. Isian, dada ayam, selada, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lada. Pembuatan adonan roti, mencampur bahan sponge, tepung gandum, ragi, air, dan susu cair diamkan 20 menit. Membuat adonan roti, tepung gandum, madu, minyak goreng, dan garam dicampurkan dengan adonan sponge. Yang ketiga, adonan roti. Adonan roti diuleni menggunakan tangan dan ditambah tepung terigu supaya tidak terlengket. Yang kedua, proofing adonan selama 1,5 hingga 2 jam. Yang ketiga ada kempeskan adonan, uleni kembali. Yang keempat, pencetakan adonan. Bentuk adonan dan proofing lagi hingga mengembang. Pembuatan isian ayam suwir. Rebus dada ayam hingga matang lalu disuwir. Kemudian haluskan bumbu, tumis dan masukkan dada ayam suwir. Berikan perasa seperti garam, gula, dan lada. Oke, selanjutnya ada pengisian roti. Isi roti yang sudah mengembang dengan suwir. Yang ketujuh ada pemanggangan. Menggunakan oven pada suhu 190 derajat Celcius, api bawah selama 15 menit. Tambah api bawah selama 5-10 menit. Pengemasan, packing roti. Dan yang terakhir itu ada distribusi. Selanjutnya itu adalah modul konsep produk, yang dimana modul konsep produk ini adapun tujuan yang pertama itu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep produk. Selanjutnya tujuannya adalah melatih kemampuan mahasiswa untuk merancang dan menguji produk yang telah dibuat. Adapun pada konsep produk ini kami memiliki dua konsep. Yang pertama itu roti sobek gandum isi ayam suwir, yang kedua itu roti gandum ayam suwir. Di mana pada kedua produk ini memiliki perbedaan. Perbedaannya itu yang pada roti sobek ini dia memiliki satu pieces itu 4 buah. Sedangkan yang di roti gandum ayam suwir ini cuma memiliki 1 buah. Sehingga jika kita membeli yang roti sobek ini kita mendapatkan lebih banyak dan lebih untung sebenarnya kita
membeli yang produk pertama ini dibandingkan produk kedua ini. Selanjutnya, pada konsep produk ini kami memiliki perbedaan antara kedua produk ini. Di mana pada produk roti sobek ini, rotinya itu, dia sedikit mudah, agak mudah disobek karena sesuai dengan namanya itu roti sobek. Sedangkan roti gandum ini, tidak mudah disobek. Dan dia di roti sobek ini dia agak lembut dibandingkan roti gandum. Selanjutnya, pada isian. Isiannya ini sangat berbeda pada roti sobek gandum ini dengan roti gandum ayam suwir ini. Di mana pada roti sobek ini, isiannya itu ayam dicampur tempe. Sedangkan kalau di roti gandum ayam suwir ini dia cuma ayam aja, nggak ada campurannya. Selanjutnya pada roti sobek gandum isi ayam suwir ini dia, rasanya lebih pedas lah dibandingkan dengan roti gandum ayam suwir ini. Karena pas kami mengajukan kuesioner itu banyak yang menyarankan bahwasanya isiannya itu, ada campuran ayam dengan tempe supaya dia lebih khas lah, terlalu nggak terlalu dia rasanya, nggak terlalu monoton rasanya, sehingga rasanya itu bercampur dan rasanya agak dipedaskan sesuai dengan lidah orang Indonesia kan yang suka pedas. Pada konsep produk ini kami memiliki, ukuran kemasannya itu 15 kali 15 karena 15 kali 15 ini cocok dengan roti sobek ayam gandum ini. Karena kan untuk yang roti sobek ini dia isinya 4, jadinya kalau 15 kali 15 dia muat lah untuk tempatnya. Selanjutnya itu, rasa. Rasa tambahan yang diberikannya itu pedas gurih. Di mana kan seperti yang saya jelaskan pada konsep produk itu, di kuesioner itu banyak yang menginginkan untuk rotinya itu agak gurih-gurih pedas gitu, karena sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada konsep produk ini, berat produk kami itu sekitar 200 gram. Ah, Selanjutnya untuk kemasannya itu plastik food grade, jadinya dia aman lah untuk dimakan. Karena plastik food grade ini kan dia aman, jadi tidak ada kontaminasi dari luar lah untuk produk tersebut. Selanjutnya pada harga. Untuk harga itu kan kami sesuaikan dengan harga mahasiswa. Setelah kami hitung-hitung bahwasanya harga yang paling tepat itu harga 12.000 dan di mana untuk per bijinya itu andaikan kita hitung itu hanya sekitar 3.000 lah. 4.000 atau 3.000 lah per satunya. Pada roti gandum ini dia menggunakan roti gandum yang kaya serat dan lebih sehat karena kita ketahui kan bahwasanya gandum ini memiliki serat sehingga dia, banyak seratnya lah dan menyehatkan untuk tubuh. Isiannya itu ayam suwir dengan cita rasa khas Nusantara. Seperti kita ketahui bahwasanya ayam suwir ini kan banyak peminatnya, ayam inilah pokoknya banyak peminatnya masyarakat Indonesia. Selanjutnya ukurannya itu yang praktis dan sekali makan. Untuk tekstur rotinya itu, empuk dan isi ayamnya yang juicy. Selanjutnya untuk kemasannya itu bersih dan tertutup dan mudah dibawa kemana-mana itu yang terpenting karena kan kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia ini ingin bahwasanya untuk tempatnya itu mudahlah dibawa kemana-mana dan mudah untuk ditaruh kemana-mana lah. Pada konsep produk ini kan kami juga, mengadakan yang namanya konsep label. Label yang dirancang itu kan dengan warna dominan coklat muda, di mana warna dominan coklat muda ini, identik lah dengan warna roti yang sedang kita buat itu. Jadinya dia, lebih enak lah, lebih cocok lah dipandang ketika kan, warna roti itu hampir sama dengan, konsep label produk yang digunakan. Di mana, pada konsep produk yang digunakan itu, konsep labelnya itu ada slogan, "Sehat gandumnya, lezat ayam suwirnya." Selanjutnya adalah konsep pemasaran. Pada, konsep produk ini ada juga konsep pemasaran. Pada pemasarannya ini kami mengadakan yaitu yang pertama itu kami mengadakan, seperti, testimoni lah untuk menarik, pelanggan bagaimana bahwasanya roti ayam suwir ini enak. Dan pada pemasaran itu kami mengadakan pemasarannya itu secara offline dan online di mana, bisa diorder dulu lah sebelum, untuk dibeli. Mungkin untuk konsep produk itu, intinya yang paling kami apakan itu pada kuesioner di mana
banyak yang menyarankan untuk kuesioner itu bahwasanya roti ayam suwirnya itu berbentuk dia per pieces, sehingga kan lebih murah dia kalau per pieces itu. Dan isiannya juga itu ada campuran tempe, jangan ayam aja, karena kan kalau ayam aja kurang bervariasi rasanya, dan rasanya itu harus lebih pedas, karena pedas ini kan cocok lah dengan lidah warga Indonesia. Mungkin kalau untuk konsep produk cukup sekian lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, desain spesifikasi produk, yaitu dokumen yang memuat semua persyaratan batasan dan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh produk baru. Dokumen ini harus berupa daftar yang jelas dan informasi yang detail yang menguraikan setiap aspek dan ringkasan desain dan mematuhi kriteria spesifikasi, tekstur, dan dapat dicapai, realistis, dan dapat diuji. Selanjutnya, tujuan dari desain spesifikasi produk yaitu melatih kemampuan mahasiswa untuk merancang produk desain dan spesifikasi proses. Selanjutnya, desain spesifikasi produk. Ada beberapa aspek utama, yaitu deskripsi produk. Roti gandum isi ayam suwir merupakan inovasi makanan bergizi yang memadukan roti gandum utuh dengan isian ayam suwir rendah lemak. Dada ayam diolah dengan cara direbus dan ditumis bersama dengan bumbu dan rempah-rempah alami seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai dengan sedikit minyak. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Spesifikasi produk ada beberapa poin penting. Yang pertama ada karakteristik produk, yaitu bentuk, ukuran, warna, dan tekstur. Bentuknya yaitu 4 pieces adonan dengan isian ayam suwir yang gurih. Memiliki ukuran yaitu berat per pieces dengan 30 gram dan ayam suwir seberat 20 gram. Warna pada ayam roti tersebut yaitu golden brown dengan ayam berwarna merah dari bumbu tersebut. Memiliki tekstur roti yang renyah di luar dan lembut ayam di dalam. Spesifikasi produk selanjutnya ada spesifikasi produk yaitu tinggi serat, tekstur tetap padat tapi empuk, tinggi protein, daya simpan selama 3 hari, dan kandungan lemak yang rendah yaitu 1,49 gram. Selanjutnya, pada desain spesifikasi produk ada fungsi bahan, yaitu bahan-bahan yang digunakan ada tepung gandum, ragi instan, susu, air, madu, minyak canola, dan garam. Pada tepung gandum, berfungsi sebagai pembentuk struktur adonan dan pembentuk tekstur dan volume pada adonan. Ragi instan berfungsi menghasilkan gas CO2 untuk mengembangkan adonan. Pada susu, menambah rasa gurih, kelembutan, dan nutrisi pada adonan roti. Selanjutnya, air berfungsi sebagai pelarut bahan dan mendukung aktivitas ragi. Madu berfungsi sebagai pemanis alami dan menambah aroma. Minyak canola melembutkan tekstur adonan dan menjaga kelembapan roti. Garam berfungsi sebagai mengontrol fermentasi dan memperkuat rasa. Karakteristik sensoris yaitu aroma, rasa, dan aftertaste. Aroma yaitu gurih dengan bumbu ayam Nusantara. Rasa gurih pedas dengan sentuhan bumbu ayam Nusantara. Aftertaste meninggalkan rasa khas dari gandum dan gurihnya ayam. Selanjutnya ada kemasan, yaitu terbuat dari paper box food grade yang dilapisi dengan plastik PE seperti gambar berikut. Selanjutnya ada umur simpan. Umur simpan produk kami yaitu bertahan selama 3 hari pada suhu ruang yaitu 25-30 derajat Celcius. Informasi label yaitu ada nama produk, deskripsi produk, daftar bahan, berat bersih, tanggal produksi, dan juga nomor WhatsApp. Selanjutnya ada batas kritis. Yang pertama ada perebusan ayam, yang kedua penurunan suhu ayam, yang ketiga penumisan bumbu, yang keempat pengosengan ayam, yang kelima fermentasi adonan, yang keenam fermentasi akhir atau proofing, yang ketujuh pemanggangan. Pada perebusan ayam memiliki batas kritis
100 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Pada penurunan suhu ayam, memiliki batas kritis 40-50 derajat Celcius untuk ayam yang sebelum disuir. Penumisan bumbu memiliki batas kritis kurang lebih 120 derajat Celcius selama kurang lebih 3 menit. Pengosengan ayam memiliki batas kritis, yaitu ayam tampak kering dan tidak berair. Fermentasi adonan roti memiliki batas kritis 1,5-2 jam hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Fermentasi akhir atau proofing dengan batas kritis 40 menit atau sampai mengembang. Pada tahap ketujuh pemanggangan, yaitu dengan api bawah 15 menit dengan suhu 190 derajat Celcius dan api atas 10 menit. Selanjutnya, modul 6, formulasi dan prototipe produk. Adapun tujuan dari modul ini ialah untuk melatih kemampuan mahasiswa untuk menentukan formulasi produk, melakukan uji kelayakan mutu produk, melakukan reformulasi produk hingga prototipe berhasil dihasilkan. Nah, adapun latar belakang dari formulasi dan prototipe produk ialah pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan aktivitas perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menghasilkan produk yang orisinil, dimodifikasi, ataupun baru. Lalu, kelayakan komersialisasi. Nah, kelayakan komersialisasi ini merupakan aspek penting dalam peluncuran produk-produk baru. Lalu, persaingan dan teknologi. Dalam konteks persaingan yang ketat dan pengembangan teknologi yang cepat, perusahaan harus menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu, biaya dan keuntungan. Peluncuran produk baru memerlukan biaya yang besar, termasuk biaya periklanan dan promosi penjualan. Nah, faktor yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan daya saing, dan memperkirakan prospek pemasaran dan segmen pasar. Jadi formulasi dan prototipe produk ini sangat diperlukan bagi perusahaan untuk membuat ide-ide baru. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pemahaman mengenai desain dan spesifikasi produk. Formulasi produk merupakan kegiatan yang produksi produk baru dalam skala yang kecil, direncanakan dengan mendetail tanpa perubahan untuk memperoleh formulasi standar dan menghasilkan produk sesuai standar mutu produk yang diinginkan. Pada tahapan ini, formulasi dapat diulang beberapa kali sehingga diperoleh prototipe produk yang bagus sesuai dengan target pasar. Yang kedua, prototipe produk. Prototipe merupakan produk awal yang dibuat berdasarkan desain dan spesifikasi yang telah direncanakan. Prototipe akan digunakan sebagai standar dalam proses launching dan komersialisasi produk baru tersebut. Pembahasan pertama pada formulasi ke-1. Diujikan terhadap 14 panelis, namun hanya sedikit menyukai, yaitu 2 orang. Alasan kenapa formulasi pertama ini dianggap gagal karena tampilan tidak sesuai yang diharapkan, tekstur roti yang kasar, dan rasa asam yang begitu kuat karena penggunaan gandum yang begitu banyak tanpa penambahan tepung terigu terhadap perbandingan formulasi. Hanya menggunakan ragi, susu, air, madu, garam, dan sedikit gula. Pada percobaan pembuatan prototipe kedua, roti ayam suwir ini dilakukan proporsi seimbang 1:1 antara terigu dan gandum. Nah, didapatkan hasil prototipe yang dominan rasa gandum, membuat rasa sedikit lebih berat khas gandum. Adapun adonan tidak mengembang optimal, kemungkinan dikarenakan kandungan gluten yang lebih sedikit pada tepung gandum tersebut. Nah, didapat warna roti yang lebih coklat pekat. Hal ini wajar karena tingginya kandungan gandum utuh. Oleh karena itu, dilakukan pembuatan prototipe agar gambaran produk sesuai dengan konsep awal yang diinginkan dan sesuai dengan ekspektasi pasar, sehingga pada saat produksi massal untuk pemasaran produk akan laku dan diminati di pasaran. Nah, masalah pada formulasi ini diatasi dengan mengevaluasi perbandingan tepung, diubah dari dominan gandum menjadi 150 gram gandum dan 200 gram ataupun lebih banyak sedikit terigu, menghasilkan tekstur yang lebih ringan dan adonan lebih mengembang.
sehingga menyeimbangkan rasa gandum agar tidak terlalu kuat. Penggunaan bread improver dan susu memperbaiki kerapuan tekstur, serta meningkatkan volume dan kelembutan roti yang dihasilkan. Hasil dari prototipe kedua memberikan keseimbangan rasa dan tekstur, memperbaiki warna, serta meningkatkan daya tarik pada konsumen. Strategi kombinasi bahan dan inovasi isian terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas akhir produk roti tersebut. Baik, yang terakhir ada komersialisasi produk, merupakan tahap akhir yang menentukan apakah proses pengembangan produk sudah berjalan dengan baik. Dari hasil laporan yang kami dapat, itu laporan hasil penjualan, keuntungan yang diperoleh, dan hasil review produk serta konsep pemasaran yang telah dilakukan. Nah, jumlah produk yang telah diproduksi itu ada sebanyak 39 pieces. Untuk strategi pemasaran yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan testimoni terlebih dahulu, sehingga menarik konsumen untuk membeli. Selain itu, kami juga mempromosikan melalui media sosial dan menawarkan secara langsung kepada teman-teman dengan sistem pre-order. Dari 39 produk yang telah terjual, pembelian pertama itu sebanyak 17 pieces dan untuk pembelian kedua itu ada 22 pieces. Dan didapatkan bahwa masukan dari konsumen yaitu tekstur roti yang sedikit kurang mengembang, rasa gurih pedas manis yang pas, dan warna yang menarik serta packaging yang menarik. Namun, konsumen semua merasa puas terhadap produk yang kami jual. Nah, dari laporan hasil penjualan, harga satu produk itu 12.000. Produk yang terjual itu sebanyak 39 pieces. Jumlah yang didapat keseluruhannya itu Rp468.000. Modal yang digunakan selama praktikum yaitu Rp237, serta laba bersih yang didapatkan itu sebanyak Rp231.